Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang tips lagi. Ini yang part kedua ya, tentang persiapan wawancara UKBPG Prajabatan. Nah, jadinya kalau yang dari yang pertama kemarin itu beberapa pertanyaan sudah Daniar sharing, kemudian apa yang harus dilakukan, apa saja yang dinilai. Nah, ini yang di part 2 ini berkaitan dengan apa yang harus disiapkan selain yang ada di part pertama. Sebenarnya memang sudah beberapa sudah dibahas, mungkin ini lebih lengkapnya ya. Nah, yang pertama, apa sih yang perlu disiapkan? Jadinya siapkan internet yang lancar dan sinyal yang baik. Kemudian prepare paket data ya teman-teman, meskipun Anda menggunakan WiFi. Khawatirnya nih kalau ketika WiFi-nya itu mati, karena memang ketika listrik mati itu jenengan nanti langsung tidak terkonek dan bermasalah nanti ketika wawancaranya. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tampilan pada Zoom meeting atau Google Meet itu harus baik dari sisi lighting ataupun tempat duduk. Jadinya lightingnya itu juga harus dijaga, jangan sampai backlight. Jadinya nanti jangan sampai tidak kelihatan wajahnya ya, atau nanti kelihatan hitam aja gitu seperti bayangan. Nah, itu silahkan mulai di-prepare dari sekarang. Kemudian yang ketiga, penampilan itu harus sopan, necis, rapi. Pakai baju yang berkerah formal, bisa batik atau putih berdasi, itu juga lebih bagus seperti itu. Kemudian yang keempat, jika pakai kacamata itu jangan sampai mata Anda tidak terlihat, atau yang sering disebut itu glare atau apa ya. Itu kan kadang matanya nggak terlihat karena warnanya putih gitu aja, kena pantulan entah sinar atau apa, itu tolong bisa dikondisikan. Kemudian selanjutnya, gunakan background yang baik dan jangan macam-macam. Kalau bisa sih di blur saja, kalau semisal backgroundnya itu tidak memungkinkan atau kondisinya tidak memungkinkan, silahkan di blur, itu lebih baik. Nah, untuk selanjutnya itu jawab jujur antara yang ditulis dengan apa yang Anda katakan. Makanya ini ketika jenengan kemarin melaporkan LSK atau video dan sebagainya, RPP, itu kan minta berdasarkan pengalaman yang pribadi ya, pengalaman pribadi, jadinya dijawabnya dengan jujur. Nanti khawatirnya fungsinya dari interview ini itu adalah untuk mengetahui kecocokan antara apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda tulis, dikonfirmasi seperti itu. Kemudian interviewer itu melihat bahasa tubuh interviewee untuk mengetahui karakteristik interviewee. Jadinya tolong bahasa tubuh itu dikondisikan. Nanti bahasa tubuh yang bagaimana sih yang harus dihindari, nanti kita bahas ya. Kemudian ketika Anda diminta untuk memperkenalkan diri, usahakan bahasa tubuh itu elegan dan tegap, serta mata itu menatap interviewer gitu ya. Jadinya diusahakan jangan senderan atau apa ya yang tidak sopan seperti itu. Jadi usahakan tegap dan Anda itu menatap interviewernya seperti itu. Tampilkan dan berikan kesan bahwa Anda itu adalah orang yang kompeten dan elegan. Jangan terkesan sombong atau arogan. Jadinya bedakan ya antara kompeten dan elegan dengan sombong atau arogan. Jadinya tetap berkompeten dan elegan, itu tetap stay humble seperti itu. Jadinya yang paling menjadi poin penting adalah buat interviewer itu nanti terkesan kepada kita gitu ya. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan baku, jelas subjek dan predikatnya, serta gunakan kata saya, jangan pakai kata aku, apalagi gue gitu ya. Itu nanti bermasalah gitu ya. Jangan pakai bahasa gaul. Misalnya jenengan tiba-tiba bilang saya kepo pak dengan ini pak, wah itu jangan gunakan seperti itu gitu ya. Jadinya usahakan pakai bahasa Indonesia yang bagus seperti itu. Kemudian selanjutnya, hal yang dilihat itu adalah kompetensi, kepribadian, kognitif, dan motivasi. Ini yang kita sudah dibahas ya di yang sebelumnya, itu akan ada 6. Kalau di sini ada 4. Yang paling utama adalah kompetensi, kepribadian, kognitif, dan motivasi. Kompetensi itu adalah apa yang bisa Anda lakukan, bukan pengetahuan ya, tapi kompetensi itu apa yang bisa Anda lakukan, baik yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Misalnya karya yang sudah dihasilkan itu apa saja, bisa berbentuk LSK atau bisa berbentuk artikel gitu ya, mungkin nanti bisa dipaparkan di sana. Kemudian untuk karakter yang dilihat adalah guru yang adil, arif, serta mampu memberikan inspirasi bagi
masyarakat, disertai itu dengan bukti, bukan hanya normatif atau suatu kalimat yang klise. Misalnya begini, saya itu orangnya yang disiplin dan bertanggung jawab, itu adalah kalimat klise. Saya orangnya yang selalu on time, saya selalu jadi saya selalu itu adalah kalimat yang klise. Itu usahakan dengan buktinya seperti apa. Saya itu selalu disiplin, ini terbukti ketika saya melakukan PPL 2, saya itu ada tugas piket seperti ini, itu diceritakan bersama dengan bukti. Seperti dengan informasi saya yang kemarin di presentasi saya di video yang lalu, itu saya mengungkapkan bahwa jangan hanya menjawab di satu kalimat saja, tapi jelaskan atau sertai dengan bukti yang mendukung pernyataan tersebut, seperti itu ya. Jadinya biar tidak kelihatan klise atau normatif saja. Kemudian motivasi sebagai guru itu harus jelas, terbukti dan kontekstual serta terukur. Misalnya nih, yang kapan hari saya bilang bahwa jangan terlalu dimasuk di kepentingan akunya, jadinya keakuannya itu jangan terlalu ditonjolkan. Jadinya misalnya nih, memang kita butuh yang namanya sertifikat pendidik, tapi sertifikat pendidik itu memang untuk targetnya kita mendapatkan tunjangan kan, tapi itu tambahkan dengan membuat kita semakin paham dari makna guru, paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, paham tentang karakteristik siswa, cara menganalisis, mengelola atau melakukan tes diagnostik dan sebagainya. Jadinya usahakan itu lebih ke condong ke pendidikannya. Jadinya jangan ke akunnya, ya saya biar dapat uang dari sertifikat, ya benar itu memang seperti itu. Cuma usahakan lebih ke nanti dampaknya di pembelajaran itu seperti apa gitu loh ya. Kemudian motivasi itu lebih baik disebutkan secara eksternal dan internal. Jadinya motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau internal itu dari dalam diri, kalau eksternal misalnya dorongan dari orang tua, keluarga, tetangga, guru, itu eksternal. Jadinya tolong nanti disebutkan. Internal misalnya karena saya ingin memahami karakteristik peserta didik, atau karena saya ingin menjadi guru yang sangat memiliki tauladan yang baik, dan atau saya ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, itu boleh, itu internal. Tapi kalau eksternal ya karena saya diminta oleh orang tua untuk menjadi guru, itu bisa gitu ya. Nah kemudian, ini kita yang akan membahas bahasa tubuh yang harus dihindari ketika jenengan semua melakukan interview. Nah yang pertama adalah wajah datar, kurang senyum. Jadinya tolong diusahakan ada senyum, jangan wajah datar ya gitu ya. Tapi terlalu banyak senyum juga tidak boleh gitu. Jadinya usahakan senormalnya saja gitu. Kurang kontak mata. Kemudian yang ketiga, postur duduknya yang kurang. Jadinya tadi saya infokan bahwa postur duduk itu harus tegap. Kemudian menyilangkan lengan itu lebih ke condong ke karakteristik yang arogan seperti itu ya. Gerakan tangan yang berlebihan, kadang kita itu berbicara itu menggunakan tangan biar kita itu lebih ada memang karakter orang seperti itu, biar kita lebih paham atau lebih berharap orang yang memahami kita melalui gerakan tangan. Cuma gerakan tangan yang berlebihan itu memang sedikit mengganggu bagi beberapa interviewer seperti itu ya. Menyentuh wajah secara sering. Nah, menyentuh wajah secara sering, misalnya menyentuh hidung yang sering, menyentuh sudut-sudut mulut, itu biasanya menandakan bahwa jenengan semua itu sedang berbohong gitu ya. Jadinya hati-hati kalau terlalu sering menyentuh wajah. Jeda menjawab pertanyaan terlalu lama. Jadinya memang boleh ada jeda, kita memahami pertanyaan dari interviewer, cuma dalam waktu tersebut tolong diusahakan jangan terlalu lama, usahakan sependek mungkin, kemudian baru menjawab seperti itu. Terlalu banyak senyum sudah, terlalu banyak mengangguk itu juga tidak baik. Kemudian mata berbohong ini biasanya, ini saya dapat bocoran ya, itu sering berkedip atau melihat ke kanan atas. Kalau orang yang mengingat apa yang sudah dialaminya itu biasanya melihat ke kiri atas. Tapi kalau orang yang berbohong itu melihatnya ke kanan atas. Jadinya dia sedang melakukan imajinasinya untuk merangkai kata-kata seperti itu. Ini saya dapat dari mana? Nah, ini beberapa dari sumber dan beberapa dari teman saya yang HRD itu mengungkapkan seperti itu. Kemudian prediksi pertanyaan lain yang muncul selain 5 atau 6 pertanyaan yang saya ungkapkan sebelumnya. Ini yang pertama itu adalah mungkin Anda diminta untuk melakukan perkenalan diri. Nah, kemudian kedua, motivasi Anda menjadi guru itu apa? Kemudian yang ketiga, langkah yang dilakukan ketika akan memasuki pembelajaran itu apa saja yang kalian lakukan? Yang jenengan semua lakukan itu apa? Kemudian yang keempat adalah guru profesional dalam pendapat Anda itu yang seperti apa sih gitu loh. Kemudian yang kelima, cara menilai kemampuan Anda mengajar itu bagaimana?
Dan 6, tantangan terbesar dalam mengajar itu seperti apa? Kemudian cara mengatasi siswa yang sulit diatur itu bagaimana? Dan cara mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah itu seperti apa? Itu potensi dari beberapa pertanyaan atau prediksi pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, mungkin dari sekarang bisa disiapkan pertanyaan tersebut dalam bentuk poin atau list seperti itu. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga ini cukup membantu teman-teman ya. Jujur nih, saya juga lagi deg-degan ini untuk melakukan melakukan wawancara di tanggal 14 sampai 21 dan semoga tidak mundur. Sekian dulu ya, dan semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.